Halo kakak-kakak asisten, perkenalkan kami dari kelompok 17 yang berisi saya, Arya, dan juga teman-teman saya, Michael dan Derek, akan mempresentasikan hasil kerja kami untuk tugas besar 4 ini. Pertama saya akan menjelaskan dari sisi klien. Dari klien ada 4 folder utama yaitu API, CLI, Crypto, dan juga Vault. Untuk API, ini terdiri dari API client yang berfungsi untuk melakukan API request ke server, seperti create, get, dan juga update Vault. Lalu untuk CLI, ini berisi semua tampilan UI yang nanti akan dijalankan pada program utama. Sini ada menu utama, yaitu setup, login, rekonstruksi dan keluar, dan juga sub-sub menunya. Lalu ini adalah kelas UI yang berfungsi sebagai pelengkap. Dan berikutnya adalah folder crypto yang berfungsi untuk implementasi dari semua kriptografi sisi klien. Pertama adalah AES menggunakan AES GCM, lalu KDF menggunakan PBKDF2 HMAC, password generation yang menggunakan secrets.choice, dan juga Shamir secret sharing, yang di sini ada split secret, reconstruct secret, serialize, deserialize, dan lain-lainnya. Lalu ada visual cryptography yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya Michael. Lalu untuk implementasi dari folder Vault ini berfungsi untuk pengelolaan data. Pertama adalah storage manager yang berfungsi untuk save dan load file data dari disk. Lalu ada Vault manager yang berfungsi untuk mengelola data Vault pada memori. Terakhir adalah file config yang berisi konfigurasi program dan juga main.py yang berisi penjalanan main menu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dari sisi server. Jadi dari server di sini kami menggunakan Fast API untuk servernya dan di sini terdapat beberapa API seperti Create Vault, Get Vault, Update Vault, dan Vault Access. Dan di sini API ini berkaitan dengan database yang hanya menyimpan DB tentang Vault dalam bentuk blok. Mungkin cukup sekian untuk server. Saya akan menjelaskan sedikit tentang visual cryptography yang diimplementasikan. Kami menggunakan algoritma skema 2,2 yang diajarkan di kelas. Jadi untuk enkripsinya seperti ini kira-kira. Jadi terdapat dua subset, C0 dan C1. C0 ini untuk yang warnanya putih dan C1 untuk yang warnanya hitam. Jadi untuk setiap pixel yang ada, kita akan cek kalau dia warna putih, maka kita akan pilih salah satu dari dua ini. Kalau warna hitam, kita akan pilih salah satu dari dua ini. Nah, dengan demikian akan terenkripsi dan menjadi dua buah share. Dan pada dekripsi, cukup simpel dengan menggunakan bitwise OR untuk kedua share tersebut. Nah, Oke, di sini saya akan melakukan testing terhadap program yang telah kami buat. Di sini untuk mengawalinya kita akan melakukan setup pada vault baru terlebih dahulu. Sebagai contoh dengan user ID email dari amadeus@gmail.com, kita akan memasukkan password seperti 1 sampai 8. Di sini kita akan mendapatkan recovery share yang dapat kita simpan di komputer lokal kita, misal pada notepad ataupun apapun itu. Di sini untuk mengawalinya kita dapat langsung membuka vault-nya karena kita sudah memasukkan passwordnya. Lalu pada vault database vault-nya sendiri ada user ID yang tersimpan, server share yang tersimpan, encrypted vault, dan vault nonce yang tersimpan sebagai blob. Dan di mana ini juga terdapat metadata updated at yang dimana itu akan diupdate setiap ada perubahan terhadap encrypted vault ataupun vault nonce-nya. Untuk pertama-tama kita akan mencoba untuk melakukan update tambah password terlebih dahulu. Untuk melakukan penambahan password kita akan memasukkan misal linkedin.com dengan username Derek. Dengan generate password secara manual, kita misal generate makan siang dengan catatan misal kerja. Di sini kita akan menambahkan password ke dalam database di SQLite-nya itu. Jika kita melakukan run lagi, di mana encrypted vault-nya dapat berubah. Selanjutnya kita akan melakukan penglihatan terhadap password itu sendiri. Misal, kita lihat pada password linkedin.com, ini sudah ke-save. Kita bisa melakukan penambahan password lagi, misal contoh instagram.com dengan username Jerry, juga dengan generate password secara otomatis dan dengan defaultnya 16, yang dimana dia menggunakan simbol juga.
di sini akan ada 2 password yang tersimpan. Nah, untuk DB-nya sendiri juga akan ke-update seiring dengan bertambahnya password itu sendiri. Selanjutnya untuk mengubah password itu sendiri, kita dapat menekan 4, lalu memilih salah satu password yang ingin diubah. Contohnya instagram.com, kita kan ubah dengan nama layanan instagram.com, kita tetapkan saja. Dengan username misal kita ubah dari Kamadius, dengan password yang kita ubah 1-8, dengan catatan yang kita ubah lagi testing. Di sini DB akan berubah kembali menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Di sini ketika kita melihat passwordnya, password tersebut akan mengikuti perubahan terakhir kita. Lalu ketika kita ingin menghapus sebuah password, kita dapat melakukan penghapusan secara langsung. Yang dimana DB-nya juga akan berubah seiring dengan perubahannya password. Selanjutnya kita akan mencoba untuk login terhadap local vault kita dengan email yang sama dari kamadius@gmail.com dengan passwordnya yaitu 1-8. Di sini ketika kita matikan server, kita bisa melakukan mode recovery secara offline, yang dimana kita bisa melakukan input recovery share dengan teks seperti ini, dan kita dapat melihat password, melihat data password, namun kita tidak bisa mengubah ataupun menambahkan password itu sendiri. Selanjutnya kita akan mencoba login terhadap vault, namun dengan password yang salah. Dengan password yang salah, kita tidak bisa melakukan akses terhadap apapun dan mengeluarkan error password salah atau data lokal rusak. Selanjutnya kita akan melakukan login dengan password yang benar. Dengan recovery share yang salah. Sebagai contoh, kita akan memasukkan ini secara acak, format recovery share akan menjadi tidak valid. Untuk yang terakhir, kita akan mencoba untuk melakukan login ketika password share-nya sudah diacak-acak. Di sini kita akan melakukan login terlebih dahulu. Sebagai contoh, dari kamadius@gmail.com dengan password 123456778. Selanjutnya kita akan melakukan pengacak-ngacak file dari local share-nya itu sendiri. Misal kita delete beberapa bagian, kita akan melakukan recovery. Di sini data lokal sudah rusak dan tidak dapat diakses untuk recovery. Oke, selanjutnya testing untuk bonus visual cryptography. Jadi di sini setelah kita register akan diberi kesempatan untuk memisah recovery share menjadi 2 gambar. Jika kita ketik yes, maka dari recovery share akan dibentuk menjadi QR code seperti pada gambar ini awalnya. Lalu QR code ini akan dipecah menjadi 2 gambar. Di sini hasil gambarnya adalah seperti ini. Ini gambar 1 dan ini gambar 2. Terlihat gambarnya tidak menunjukkan informasi apapun. Nah, kemudian untuk rekonstruksi kembali recovery share dari 2 gambar tersebut, nah oke, jadi ketika kita rekonstruksi kembali dari 2 path gambar yang sudah dibuat, maka QR-nya akan terkonstruk kembali dan juga recovery share-nya berhasil diekstrak. Jika dilihat, value dari recovery share-nya harusnya sama. Ya, oke. Setelah itu untuk memvalidasi QR-nya bisa kita lihat di sini. Jika kita pergi ke sini, ya di sini QR code-nya bisa di-scan dengan baik. Oke, mungkin sekian dari kami untuk tugas besar 4 kali ini. Sekian dan terima kasih telah menonton.